assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 254, soal nomor 7 dan 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Persentase pembelajaran yang terjadi dengan akses internet digambarkan pada grafik di samping. Ini dia gambar grafiknya. Pertanyaannya yang A, antara tahun 2021 dan 2023, seberapa besar laju persentase kelas yang memiliki akses internet akan berubah? Yang B, tahun berapakah akan ada sebesar 90% ruang kelas yang menggunakan internet jika persentase kelas yang menggunakan internet meningkat antara tahun 2022 dan 2023? Yang C, apakah grafiknya akan terus naik tanpa batas? Jelaskan. Oke. Kalau kita perhatikan grafiknya, di sini datanya tahun 2021, 2022, 2023 ya. Kemudian persentasenya di tahun 2021 itu 51%, 2022 60%, 2023 77%. Ini ternyata membentuk sebuah garis lurus. Nah, baik. Nah, sekarang kita jawab untuk yang A. Kita ditanya berapa besar laju perubahan. Nah, ini ada kata-kata berubahnya ya. Berapa besar laju perubahan persentase kelas yang memiliki akses internet. Kayak gitu. Cara menjawabnya seperti ini. Di sini untuk yang 7A, kalau Kak Sari tuliskan itu kayak gini aja deh. Besar laju perubahan akses internet kelas ya. Nah, disingkat kayak gini aja ya. Oke, sama dengan, nah rumus menghitung besar laju perubahan itu caranya kayak gini. Di sini kan yang ditanyakan dari tahun 2021 dan 2023. Berarti kita hitung di tahun 2023 kan 77%, di tahun 2021 kan 51%. Nah, ini kita cari selisihnya. Kita kurangin aja, yang besar kurangi yang kecil ya. Jadi 77% dikurangi 51%. Kemudian per tahunnya 77% kan 2023, 51% itu 2021. Berarti ya kita kurangi juga 2023 kurangi 2021. Sama dengan 77% kurangi 51% adalah 26%. Per 2023 kurangi 2021 itu berapa tahun? 2 tahun ya. Nah, ini kalau kita hitung 26% per 2 tahun. Berarti kayak 26 bagi 2 ya. 26 bagi 2 adalah 13. 13 apa? 13% per 1 tahun, atau kita nulisnya per tahun gitu aja. Jadi inilah besar laju perubahan akses internet kelas sebesar 13% per tahunnya. Jadi dengan kata lain, akses internet kelasnya itu naik 13% setiap tahunnya gitu deh. Oke, untuk itu di sini Kak Sari kasih ralat sedikit ya. Kalau di tahun 2021-nya 51%, di tahun 2023-nya 77%, dan ia membentuk sebuah garis lurus seperti ini, maka di tahun 2022-nya pasti bukan 60% deh. Nah, ini diralat ya. Menjadi berapa? 64%. Nah, tahu dari mana? Tahu dari sini tadi. Kita kan sudah menghitung besar laju perubahan akses internet kelasnya adalah 13% per tahun. Artinya naiknya itu 13%. Kalau di tahun 2021 adalah 51%, maka tahun berikutnya harusnya berapa? Ya 51 ditambah 13 ya. Nah, 51 ditambah 13 itu adalah 64, satuannya persen. Oke, ini diralat aja ya, 60%-nya jadikan 64%. Tetapi untuk menjawab soal nomor 7 yang A sudah tetap seperti ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang B.
Nah, yang B ini tahun berapakah akan ada sebesar 90% ruang kelas yang menggunakan internet jika persentase kelas yang menggunakan internet meningkat antara tahun 2022 dan 2023. Dan memang meningkat ya, 2022 kan 64%, 2023-nya menjadi 77%. Nah, ini kan memang meningkat. Meningkatnya juga sebesar 13% ya, 64 kalau ditambah 13 itu 77. Nah, kira-kira di tahun berapa akan menjadi 90%? Ya udah kita coba aja. Kalau 77% ini ditambah 13 juga jadinya berapa? Ternyata 77 ditambah 13 itu jadinya pas banget 90. Berarti kira-kira 90%-nya itu nanti di tahun berapa? Ya di tahun sesudah 2023. Otomatis di tahun 2024. Ya, cara menjawabnya seperti ini. Yang B kita jawab di sini. Kita mau menghitung tahun 2024 dulu. Rumusnya adalah tahun 2023 ditambah besar laju perubahan akses internet per tahunnya tuh Dek, yaitu ditambah 13%. Berarti sama dengan tahun 2023 kan kita tahu 77% ya, ditambah 13%. Hasilnya adalah 90%. Berarti ya sudah terjawab. Tahun 2024 lah akses internet mencapai 90% ya. Untuk kesimpulannya boleh dijawab sendiri pakai kalimat sendiri ya. Pokoknya untuk yang B ini jawabannya adalah tahun 2024. Oke, kalau yang A ini tadi besar laju perubahannya adalah 13% per tahun. Per tahun nulisnya pakai huruf aja, 13% per tahun gitu ya. Sip. Nah, sekarang untuk yang C, apakah grafiknya akan terus naik tanpa batas? Jelaskan. Nah, ini kan memang berupa garis lurus. Apakah ini nanti garis lurusnya bisa terus diperpanjang tanpa batas gitu deh? Jawabannya bisa apa enggak? Jawabannya tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena ini kan kita sedang membahas akses internet di kelas. Nanti kalau akses internet di kelasnya sudah mencapai 100%, grafiknya otomatis berhenti. Kenapa? Karena kalau sudah mencapai 100%, itu berarti kan semua kelas sudah punya akses internet. Masa bisa makin tinggi lagi? Berarti kemana? Ke tetangga sebelah sekolah kayak gitu kan nggak mungkin ya. Yang dipasang akses internet hanya untuk menjangkau seluruh kelas gitu aja. Jadi kalau sudah mencapai 100% ya sudah berhenti. Paham ya maksudnya ya? Jadi apakah grafiknya akan terus naik tanpa batas? Jawabannya tidak. Nah, alasannya kita disuruh jelaskan ya, karena grafik akan berhenti setelah atau ketika mencapai 100% ya. Ketika mencapai 100%. Kayak gitu. Ini pakai kalimatnya Kak Sari nih. Kalau kamu pakai kalimatmu sendiri boleh. Intinya kayak gitu ya. Grafiknya nggak akan terus naik kok. Grafiknya akan berhenti ya. Kapan? Ketika sudah mencapai 100%. Nah, itu kira-kira di tahun berapa? Kalau di tahun 2024 tadi kan masih 90%. Berarti ya di tahun 2025 ya. Tetapi tidak mutlak membutuhkan waktu 1 tahun sejak 2024. Karena 90% ke 100% itu kan hanya membutuhkan 10% lagi aja. Oke, paham ya? Jawaban singkatnya seperti ini. Kalau mau kamu perjelas lebih panjang lagi, silahkan ya. Nah, sekarang karena soal nomor 7 Kak Sari anggap sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8. ACB adalah garis lurus. A adalah titik 0,8 dan B adalah titik 4,0. C adalah titik tengah AB. Garis DCE tegak lurus dengan garis ACB. Yang diminta tentukan persamaan garis DCE. Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Garis ACB itu yang mana? Ini Dek.
yang ada titik A ke titik C ke titik B, jadi garis yang ini. Nah terus katanya A adalah titik 0,8 ya, berarti ini di sini titik asalnya 0. Nah ini bukan negatif 8, kita ganti ya, ini harusnya 8 saja, karena memang di atas titik 0 nih di sumbu Y ini adalah nilainya positif ya. Jadi bukan negatif 8 melainkan 8 ya. Ini titik A 0,8. Terus titik B 4,0 sudah betul di sini. Titik B 4,0. Dan titik C adalah titik tengah AB. Berarti gini, titik C itu benar-benar di tengah-tengahnya AB. Artinya membagi ruas garis AB ini menjadi 2 sama panjang. Kalau dilihat di sini titik C-nya itu kayak lebih ke bawah ya. Jadi CB ini kayak lebih pendek daripada AC. Nah, makanya ini nanti Kak Sari gambar ulang supaya kamu bisa melihat versi gambar yang benernya ya. Jadi titik C-nya itu enggak di situ deh, agak naik ke sini dikit supaya nanti AC itu sama panjangnya dengan CB ya. Nanti ku buat pada bidang koordinat yang baru. Terus kita lanjutin dulu, garis DCE itu yang mana? Garis DCE itu yang ini, dari D ke C ke E. Nah ini dia garis DCE. Katanya garis DCE tegak lurus dengan garis ACB, betul. Jadi DCE ini tegak lurus dengan ACB, makanya di sini ada tanda siku-sikunya. Nah yang diminta persamaan garis DCE-nya apa? Oke, Kak Sari gambar ulang ya untuk situasi dua garis ini pada bidang koordinat. Ini dia. Nah, Kak Sari gunakan kertas kotak lagi ya. Di sini titik asal kasih angka 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini adalah sumbu X yang positif. Yang ke kiri ini sumbu X juga tapi yang negatif ya. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. 0 yang ke atas ini sumbu positif, punyanya Y. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita kasih tanda sebagai sumbu Y. Yang ke bawah ini juga sumbu Y tapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Cukuplah segini aja. Nah, sekarang kita letakkan dulu untuk titik A. Titik A tadi katanya 0,8. Berarti posisinya ada di sini ya. Ini titik A. Kemudian titik C. Titik C tadi katanya 4,0. Ini X-nya 4, Y-nya 0 itu ya tetap di situ ya. Nah, berarti ini 4,0 itu ada di sini. Ini titik C. Nah, sekarang kalau kita gambar garis, kita hubungkan dari titik A ke titik C itu jadinya kayak gini, Dek. Nah, terlihat ya di tengah-tengahnya, atau ini nggak usah dipanjangin ya, A sampai C aja sesuai pada gambar soal tadi. Oke, dari titik A ke titik C itu tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya itu di sini loh Dek, ya kelihatan kan? Jadi panjang A ke B. Oh, Kak Sari salah kasih hurufnya ya. Harusnya di sini B ya. Sebentar, Kak Sari ngintip dulu. Oh iya, ini A, ini B, yang tengah-tengahnya baru C. Oh my god, untung keinget. Nah, ini ya, ini ganti B, yang ini ganti C. Nah, Kak Sari ulang. Jadi panjang dari AC, dari A ke C dengan dari C ke B ini kan sama jadinya ya kan, tuh kayak sama gitu kan, kelihatan ya. Kalaupun diukur pakai penggaris ya pasti sama, kurang lebihnya segini nih. Ini dari 0 sampai 4,4. Coba sekarang kalau yang ke bawahnya, nah sama, dari 0 sampai 4,4. Kalau yang digambar pada buku tadi enggak, beda tuh. AC kayak lebih panjang daripada CB, ya kan? Jadi gambarnya ini diralat sedikit menjadi seperti ini. Posisi titik C-nya itu ada di sini. Nah, koordinatnya berapa koma berapa? Bisa dilihat di sumbu X ini angka 2, di sumbu Y angka 4. Jadi titik C ini koordinatnya 2,4. Kalau titik A sama titik B mau kita lengkapi koordinatnya boleh. Untuk yang A tadi 0,8, untuk yang B ini tadi 4,0. Oke, nah sekarang kita mau gambar garis DCE. Gambar garis DCE-nya itu nanti jadinya kayak gini deh. Gini nih deh gambar garisnya, supaya nanti garisnya itu saling tegak lurus.
Nah, ini ya. Di sini kita kasih sesuai namanya yaitu titik D, kemudian ini titik C-nya. Nah, satunya lagi titik E-nya. Oke. Nah, ini garis DCE. Di sini kamu kasih tanda siku-siku. Artinya garis ACB ini tegak lurus dengan garis DCE ya. Seperti ini gambar versi benernya, oke? Nah, kalau gambarnya sudah benar, bisa mulai kita jawab pertanyaannya. Di sini pertanyaannya yang diminta persamaan garis DCE. DCE itu yang ini. Nah, caranya itu kayak gini, Dek. Kita tentukan dulu kemiringan garis DCE. Caranya, cari kemiringan garis ACB, kemudian menggunakan ketentuan dua buah garis yang saling tegak lurus itu kemiringannya kalau dikalikan -1. Nanti akan kita peroleh kemiringan DCE. Langsung aja deh Kak Sari tunjukin caranya kayak gini. Kita tulis dulu kemiringan garis ACB. Nah, kemiringan garis ACB itu disimbolkan dengan MACB ya. M itu simbol dari kemiringan garis. Jadi kemiringan garis ACB MACB sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan berapa? Delta Y itu yang mana? Delta Y itu yang ini loh. Dari titik 0 sampai ke titik 8. Nah, inilah delta Y. Berapa langkah ini dari 0 ke 8? Tentu saja 8 langkah. Untuk delta X-nya yang ini, Dek, dari 0 sampai ke 4 ini. Nah, 0 sampai ke 4 ini berapa langkah? 4 langkah. Jadi delta Y-nya 8, delta X-nya adalah 4. Ya, kita tulis delta Y-nya adalah 8 per delta X-nya adalah 4. Nah, dan tidak lupa kalau kita perhatikan garis ACB ini kan garisnya menuju ke kanan bawah. Nah, kalau menuju ke kanan bawah itu nanti kemiringannya pasti negatif ya. Jadi ini kita tambahin menjadi -8/4. Sehingga jadi berapa? -8/4 itu ya seperti -8 dibagi 4. Tentu saja hasilnya -2. Oke, ini kemiringan garis ACB, yaitu -2. Tetapi yang kita perlukan adalah kemiringan garis DCE-nya. Kita fokusnya ke DCE karena yang ditanya adalah persamaan garis DCE. Nah, untuk menentukan kemiringan garis DCE caranya tuh kayak gini. Kita ingat-ingat bahwa dua buah garis yang saling tegak lurus, kalau gradiennya dikalikan ya M1 kali M2 hasilnya selalu -1. Nah, ini kan tadi dua buah garisnya saling tegak lurus. Berarti gradien garis ACB kalau dikalikan dengan gradien garis DCE hasilnya adalah -1. Bisa kita tulis kayak gini, Dek. Gradien garis ACB dikali gradien garis DCE ini sama dengan -1 ya, berdasarkan informasi yang udah kita punya. Nah, gradien garis ACB adalah -2. Dikali gradien garis DCE-nya memang belum tahu, ini memang yang akan kita cari. Nanti hasilnya harus -1. Maka gradien garis DCE sama dengan berapa? Ya -1 dibagi -2, gitu aja. Nulisnya -1 per -2. Sehingga gradien garis DCE sama dengan -1 per -2, negatif bagi negatifnya kan positif, berarti hasilnya adalah 1/2. Nah, ini yang kita perlukan ya, gradien garis DCE sudah dapat, yaitu 1/2. Dan satu lagi, titik yang dilalui oleh garis DCE, titik yang dilalui garis DCE adalah titik apa? Kita udah dapat nih tadi, titiknya yang dilalui oleh garis DCE adalah titik C
ya, yaitu C. Nah, koordinatnya berapa koma berapa? Kalian masih ingat nggak pada gambar yang benar punya kita nih tadi? Nih, koordinat titik C adalah 2,4 ya. X-nya 2, Y-nya 4. Jadi koordinat C-nya adalah 2,4. Itu yang kita pakai di sini. Kita tulis C 2,4. Nah, dari dua buah informasi ini, kemiringan garis DCE ada, titik yang dilalui garis DCE juga ada, kita bisa menentukan persamaan garis DCE menggunakan rumus ini, Dek. Persamaan garis lurus DCE ya, rumusnya adalah Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Berarti Y kurangi Y1-nya yang mana? Ini dia, 2 ini sebagai X, 4 ini sebagai Y. Berarti 2 ini adalah X1, 4 ini adalah Y1. Ya, berarti kita tulis Y kurangi Y1, berarti Y kurangi 4. Sama dengan M-nya yang mana? Yang punyanya DCE, setengah. Dikali X kurangi X1-nya yang mana? Ini angka 2-nya itu. Nah, gitu ya. Terus kita lanjutkan. Y kurangi 4 sama dengan, ini kita kali-kalikan ya. Setengah kali X adalah setengah X. Setengah kali negatif 2 adalah negatif 1. Terus kita pindah ruas, boleh. Y kurangi 4, ini kurangi setengah X, ini negatif 1 kalau dipindah ruas menjadi positif 1, sama dengan, karena ini semua sudah kita pindah ruas, di sini jadinya 0. Nah, supaya rapi lagi, ini negatif 4 dengan positif 1 kan bisa digabung ya, menjadi Y, terus kita tulis negatif setengah X dulu. Nah, ini kita hitung deh, negatif 4 ditambah 1 itu berapa sih? Negatif 3 ya, sama dengan 0. Sampai sini aja sebenarnya sudah benar ya, ini sudah persamaan garis DCE. Y kurangi setengah X kurangi 3 sama dengan 0. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, ini setengahnya ini akan kita rubah menjadi bilangan bulat, biar cantik gitu persamaan garis lurusnya. Nah, agar setengahnya ini jadi bilangan bulat, kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Semuanya dikalikan 2 ya. Y kali 2 jadinya adalah 2Y. Dikurangi setengah X kali 2. Nah, setengah kali 2 itu kan 1. Nah, 1X itu nulisnya X saja. Terus dikurangi lagi, 3 kali 2 adalah 6. Sama dengan 0 kali 2 ya tetap 0. Nah, ini dia jawaban akhir kita. Jadi, persamaan garis DCE tersebut adalah 2Y kurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan ke buku. Persamaan garis DCE. Persamaan garis DCE adalah 2Y kurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Yeay, sudah terjawab. Hampir nggak kelihatan. Tunggu Kak Sari geser. Nah, ini dia ya. Gimana? Bisa dipahami kah? Oke, soal nomor 8 ini tadi sepertinya kayak panjang, ribet gitu ya. Karena memang di awal tadi Kak Sari bikin dulu revisi gambarnya yang benar. Dari revisi gambar ini tadi baru kita bisa mulai menentukan kemiringan garis DCE-nya ya, menggunakan rumus ini tadi. Kemiringan garisnya sudah, kita menentukan satu buah titik yang dilalui garis DCE, yaitu titik C 2,4. Nah, dari kemiringan dan salah satu titik yang dilaluinya, baru deh kita bisa menghitung, menemukan persamaan garis untuk DCE. Ya, sebenarnya simple, tapi jadi kayak susah karena ada kesalahan pada gambarnya di sini. Nggak apa-apa. Yang penting sudah kita benerin ya. Nanti guru kalian juga pasti akan bikin ralatnya kurang lebih kayak gitu. Oke? Sip. Nah, karena soal nomor 7 dan nomor 8 ini Kak Sari anggap sudah selesai. Sekarang waktunya pamit. Nah, untuk kamu yang mau tanya jawab di dalam grup, masih boleh deh selama grupnya belum penuh ya. Chat aja ke 081 456
10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari itu ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nomornya sama, nomor ini. Nah, di dalam grupnya Kak Sari itu nanti kita ngapain? Kita tanya jawab soal ya. Soalnya dari kamu, biasanya itu yang ditanyakan sama peserta grup itu soal yang dikasih guru, yang dituliskan di papan tulis atau yang dari LKS. Kalau soal yang sumbernya dari buku paket ini sih kan Kak Sari udah bikin pembahasannya di YouTube ya. Tapi kalau soal dari guru dituliskan di papan tulis atau di LKS itu kan Kak Sari nggak punya. Nah, makanya itu nanti bisa ditanyakan di dalam grup gitu deh. Jadi kalau kamu ingin gabung ya langsung aja chat ke nomor itu, bilang ke Kak Sari, "Kak, aku mau dong gabung ke grupnya." Nanti aku kasih tahu caranya. Oke? Sip. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.